Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji, yang mana program acara Ayo Mengaji mengajak Anda untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya bacaan Anda nanti juga akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini yaitu yang terhormat Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah, sehat ya, barakallah, alhamdulillah Ustadz. Pada hari ini program Ayo Mengaji kita pada Quran Surah Quraisy Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Insyaallah. Pemirsa, program Ayo Mengaji pada hari ini jatuh pada Quran Surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Kami menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji di TVRI Jambi untuk Anda bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita pada hari ini. Baik pemirsa, diawali mari kita dengarkan bersama bacaan yang baik dan benar yang akan dicontohkan oleh Ustadz Muhammad Ali. Kepada Ustadz kami persilahkan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, indah sekali tilawah Al-Quran ya ini Ustadz ya. Yaitu pada Quran Surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silahkan langsung menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silahkan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita pada hari ini.
Baik Ustadz, seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang berada di rumah untuk bergabung bersama kita di Studio TVRI Jambi. Mari kita awali dulu dengan tajwidnya nih Ustadz, pada surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4 ini. Ya, silahkan Ustadz. Baik, kita mulai dari ayat 1 ya. Iya Ustadz. Li'ila fi Quraisy. Nah, ini yang perlu diperhatikan tentang ayat 1 ini. Quraisy itu bertepatan hurufnya tebal-tebal semua. Qaf, Ra, Shin. Itu. Berat menyebutkannya berat ya Ustaz ya. Jadi maka kita akan harus konsisten. Istilahnya fokus ya. Li'ila fi Quraisy. Kemudian ayat 2 Rihlatash syita'i was-shaif. Nah, ini agak berat bacaannya. Sering terbelit-belit nih Ustaz ya. Iya. Rihlatash syita, rihlah itu kadang-kadang jarang ketemu rihlah itu ya dalam Al-Qur'an. Sekarang kita ketemui rihlata. Rihlata itu jarang kita ketemui dalam Al-Qur'an. Pada surah Al-Fil kita ketemui rihlatash syita. Tasdid pula kepada shin. Jadi maka kita harus hati-hati tentang melafazkan rihlatash syita. Ya. Kemudian was-shaif. Ini juga shad dengan fa itu kan membutuhkan mahmus atau nafas itu ya. Jadi mirip berdekatan. Itu juga membutuhkan konsentrasi penuh. Walaupun pendek ayatnya tapi butuh konsentrasi. Antara so dengan fa seperti itu ya Ustaz. Shaif. Shaif. Diputar pula shaif gitu ya. Ada pula penekanan fa, jadi sukunnya itu ya Ustaz. Iya betul. Kemudian fal ya'budu rabb hadzal bait. Di sini kadang-kadang bisa berpindah kepada allazi. Bait itu dikata orang sebelum bait itu ada allazi. Ada orang yang mengucapkan dia. Ditambahnya allazi sebelum bait. Tersalah bacaannya. Tidak maka sengaja kita juga gitu ya. Sengaja. Maka kita juga hati-hati. Falyabudu rabb hadzal bait. Biasanya hadzal ladzi kan. Ada yang baca hadzal ladzil bait katanya. Itu salah. Pernah kita dengar seperti itu. Maka kita juga hati-hati. Kemudian ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju'. Boleh? Mohon izin Ustaz ya, kita sapa terlebih dahulu penelpon yang telah bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Dengan Ibu Erna di Pulai. Oh, Ibu Erna di Simpang Pulai. Silakan Ibu, sudah siap ya? Silakan dibacakan Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih Ibu Erna yang berada di Simpang Pulai telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji pada hari ini. Baik Ustadz, langsung saja kita koreksi bagaimana bacaan dari Ibu Erna ini yang ada di Simpang Pulai. Baik, langsung saja ya. Iya Ustadz. Yang pertama ayat 1. Di akhir ayat 1 cara mewakafkannya Quraisy. Disukunkan huruf akhir. Maka namanya man arid li sukun. Ada li sukunnya. Sukun artinya mati ya. Jadi dimatikan shin Quraisy gitu. Tidak lagi dibacakan shinnya ya Ustaz ya.
Ini mungkin terpengaruh oleh mat iwad. Mat iwad itu apabila baris 2 di atas. Oh ya. Tapi kalau 2 di bawah, 2 di depan, itu bukan termasuk mat iwad. Dibacakan ya. Iya. Kalau lanjut mungkin berbunyi ya Ustaz ya, kalau dia dilanjutkan bacanya baru shin ila gitu. Utuh kalau lanjut ya. Quraish shin ila. Benar Ya. Ustaz. Baik. Kemudian ayat 2. Itu tentang shin. Shin berubah makhraj kepada sad nampaknya. Ya, beda tu. Shin itu makhrajnya di antara lidah dengan langit-langit. Shin, shita. Tapi kalau sad itu bagian depan. Jadi mendekati sin ya. Sad. Ya. Jadi agak bertukar tadi ya. Iya, tadi antara ta, to, shita. Harusnya tanya ya. tipis. Shito, shita. Jadi kalau membaca ta kecil, ta ta'anis itu bibir kita dilebarkan. Sehingganya kalian kedengarnya tipis tanya. Tidak tebal Jadi ya. shita ya. Tidak seperti to jadinya. Iya. Tapi kalau bibir kita agak monyong sedikit, mirip kepada to. Kemudian ayat yang ketiga. Ini huruf H. H itu menghampiri dada. Terasa getarnya menghampiri dada. Aha, ya. Bukan ha, tapi aha. Besar ya. Iya. Kemudian allazi at'amahum. Sama humnya. Khauf min ju'i wa amanahum min khauf. Ada getaran. Ya. Ha bukan, tapi kha. Bukan ha, tapi kha. Ya. Kalau tanpa titik jadi ha. Kalau ada titik seperti sekarang, khauf, kha. Ada getaran. Benar, ada getaran. Terasa di tenggorokan. Terasa di tenggorokan. Bergetar gitu ya. Ada getaran. Ada embel-embelnya. Ya. Min khauf. Gitu. Alhamdulillah bacaan bila lancar, cuma hanya sedikit makhraj-makhrajnya. Makhrajul hurufnya Barakallahu ya. Barakallah. Ya, itu tadi koreksi untuk Ibu Erna. Semoga Ibu Erna juga menambah wawasan dan pengetahuannya tentang makhrijul huruf tadi ya, Ustaz ya. Masya Allah, terima kasih. Kemudian kita lanjut nih, Ustaz. Tadi tergantung di ayat 4 nih, Ustaz. Mungkin bisa diperjelas detail lagi tentang tajwidnya pada ayat 4 ini. Silakan, Ustaz. Baik. Pada ayat 4 ada situ wakaf mamnu atau lam. Tapi kita tadi berhenti di sana. Kenapa? Ya, gitu ya. Wakaf lam itu bisa 2 kategori ya. Wakaf la itu mamnu itu. Apabila kita berhenti tapi tidak merubah maksud dan arti ayat. Pemahaman ayat itu boleh. Seperti dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada wakaf lamnya situ. Tapi situ ada juga bulatnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memang yang lebih afdal satu ayat yang tadi ini satu napas lebih afdal. Tapi kalau kita berhenti di sana tidak merubah arti ayat ya. Jadi wakaf lam itu bisa alternatif. Apalagi kalau di akhir ayat. Kalau di akhir ayat wakaf mamnu itu boleh berhenti dan boleh terus. Dan kalau di tengah ayat ketemu wakaf mamnu itu, ya, dilihat ayatnya dulu. Kalau merupakan ada tidak ada tanda ataf, tanda gabungan dengan ayat sebelumnya dengan makhraj sebelumnya, dengan kalimat sebelumnya, iya. Tapi kalau sini ada wawnya. Ada waw yang menggabungkan. Tanda boleh baik, tidak masalah gitu ya. Boleh. Kalau di sini di ayat 1 juga ada mamnu'nya lam, ayat 3, tapi karena di akhir ayat nggak boleh. Ayat itu boleh. Dia boleh diteruskan, boleh tidak diteruskan. Itu lebih afdal diteruskan lebih afdal sekali. Itu boleh kita berhenti. Baik. Jadi tergantung arti. Iya, Masya Allah. Jadi tidak merubah makna dan artinya ya, Ustaz ya. Baik, itu tadi untuk tajwidnya ya, Ustaz ya. Tajwid, ya. Pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Kami menantikan partisipasi Anda. Setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini, pemirsa.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Wah, Masya Allah Ustadz, sudah ada yang langsung bergabung bersama kita ini Ustadz. Iya, Izin silakan. saya Iya, sapa boleh. terlebih dahulu ya Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, sayang sekali Ustadz, tampaknya terputus. Putus. Bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silahkan untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Nantinya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Alhamdulillah Ustadz. Kita sapa kembali ya Ustadz. Iya, Halo, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Idrus Mayung. Iya Pak Idrus Ibu Mayung Pak ya. Sudah siap, silakan langsung dibacakan Quran Surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4 berikut ini. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Idrus yang berada di Pemayung ini Ustadz. Masya Allah. Pemayung. Tampaknya ini sudah bertilawah nih Ustadz. Ya. Silakan langsung Sudah saja bertilawah. bagaimana koreksi dari bacaan Bapak Idrus yang ada di Pemayung tadi Ustadz. Persilahkan Ya, Ustadz. kalau tilawah sudah bagus ya. Alhamdulillah. Sudah Bayati. Lagu ya. Bayati tadi ya. Bayati seutuhnya. Tadi digabung satu dengan dua, ayat satu ayat dua, boleh? Boleh. Boleh Ustadz ya. Cuma sedikit ada makhraj shinnya kurang, tafashinya kurang ya. Semburannya agak kurang sedikit. Apalagi lagi dia pakai tasydid. Tasydid itu lebih maksimal. Dilamakan sedikit. Ya. Kemudian falya'budu. Dal itu makhrajnya bukan di langit-langit, tapi di gigi, di gigi. papan gigi atas depan. Ya. Papan gigi atas ditemukan ujung lidah dengan papan gigi atas. Dalidu. Jadi
Falya'budu. Ya, agak lembut dia. Jadi kalau di langit-langit tebal jadi Tebal terdengarnya jadi. ya Dia Ustaz ya. tebalnya tebal. Budu jadinya iya benar ya Budu, Ustaz ya. Jadi kasar di dan depan. tebal, ya. Jadi ditemukan ujung lidah dengan gigi atas. Itu. Kemudian tentang mad jaiz munfasil. Sedikit lagi ya. Boleh dikatakan panjang cuma tadi itu 2 alif. 2 alif kurang gitu ya. Kurang ya Ustaz ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi tentang mad jaiz munfasil. Itu pada bacaan apa tadi nih Ustaz? Dua-duanya. Masih Syita'i kurang kemudian ya. alladhi. Ya. Kemudian ada gunnah tadi. Idgham mimi. Idgham miminya kurang juga gunnahnya. Pokoknya gunnah itu rata-rata 3 ketukan lah. Kalau kita bertilawah ya. Berdengungnya Berarti Ustaz ya. wa amanahum. 3 kali gurkan. Selama itu. Ya kan kita akan bisa berlagu sedikit. Iya, apalagi dalam bertilawah ya Dalam Ustaz ya, bisa bertilawah, diisi dengan nada-nada indah ya Ustaz ya. Ya, nada. Di oleh sebab itu setiap dengung itu dirata-ratakan 1,5 alif ya, 1,5 alif atau 3 ketukan. Supaya kita lebih leluasa kalau kita ingin berkreasi dan berlagu ya. Barakallah, bagus bacaannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus. Semoga menjadi masukan yang positif untuk Bapak Idrus, ada pemayung tadi ya Ustaz ya. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 081174333133. Mari bersama kami program acara Ayo Mengaji untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan bacaan Anda nantinya akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang ada di rumah nih Ustadz, kita lanjut dengan makna tadi nih Ustadz. Makna dari surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4 ini Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Baik. Ya. Sekarang akan kita coba terjemah retelleknya. Iya, baik supaya Ustadz. bisa dipetik hasilnya apanya. Ayat 1. Li'ila fi Quraisy. Li artinya karena atau bagi. Iya Ustadz. Ilafi itu artinya kebiasaan. Ini karena kebiasaan. Quraisy itu orang-orang Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy gitu ya. Li'ila. Ilafi ya. Ilafi. Itu kebiasaan juga artinya. Him mereka, di kebiasaan mereka, rihlata. Rihlata artinya bepergian. Rihlah. Sudah jadi bahasa kita ya. Iya, rihlah. Asyita itu musim dingin. Syita itu arti dingin. Wa dan as-saif artinya panas. Jadi maksudnya adalah asyita musim dingin ke Syam, was-saif dan musim panas ke Yaman. Gitu. Iya, Jadi dua jalur ya, dua jurusan. Jika waktu musim dingin ke Quraisy, mungkin musim panas ke Yaman, begitu. Ke Syam ya, ke Syam musim dingin, musim panas ke Yaman, begitulah kebiasaan orang-orang Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Fa itu maka, lam itu hendaklah. Ya'budu beribadah. Lalu waw dengan alif itu arti mereka, menunjukkan jamak. Di maka hendaklah beribadah mereka. Rabba Tuhan. Haza ini al-bait, maksudnya di sini bait ini adalah Ka'bah. Ka'bah ya, Jadi, rumah ini gitu ya. Iya, Rabba Tuhan, haza ini. Di Tuhan ini Ka'bah. Itu maksudnya. Karena turun ayat ini di Mekah. Masya Allah. Di Makiyah ya. Makiyah ya, surah Makiyah ya Ustaz ya. Alladzi, itu boleh dikatakan apa namanya, isim apa namanya, penyambung. Itu isim penyambung. Al-ta'ama, memberi makan. Di Allah memberi makan mereka, Allah memberi makan mereka min dari ju' dari kelaparan. Jadi supaya mereka tidak kelaparan, Allah kasih makanan. Wa dan amana aman mereka. Dan Allah
memberikan rasa aman kepada mereka. Min dari khauf, takut, dari rasa takut. Itu kalau letter lag. Jadi kalau kita jadikan bahasa Indonesia yang baiknya gini. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada waktu dingin dan pada musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan ini Kaabah yang Allah telah memberi makan mereka dari kelaparan dan memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Ya. Ini jadi pengetahuan kita juga ya Iya. Ustaz ya, yang mana membaca terjemah Al-Quran ini Iya. jangan hanya membaca ayat Al-Qurannya saja, tapi juga dipahami terjemahnya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi untuk surah Al-Quraisy ini sangat sering kali mungkin kita bacakan dalam sholat kita ya Ustaz ya. Ya, sering sekali. Ya, Karena salah sering. satunya mungkin ayatnya juga pendek, pendek, bacaannya juga tidak terlalu berat ya Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa sekali untuk arti terjemahannya Ustaz. Iya. Berarti kalau saya dapat ambil kesimpulan ini tadi, yang sering hijrah begitu ya Ustaz ya, tindakan-tindakan hijrah dari ayat ini yang dijelaskan pada surah Al-Quraisy ini seperti apa nih Ustaz? Ini menerangkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka bepergian, mungkin bepergian itu dalam Maknanya, rangka dalam rangka apa dagang atau rihlah. Rihlah ya tadi, ada rihlah di biasa. sini ya. Ya. Berarti bukan Refreshing, berpindah, ya, bukan berpindah pindah. tetap gitu ya Ustaz Bukan, ya? tapi kembali lagi gitu. Kembali lagi. Kebiasaan. Jadi inilah tentunya dijelaskan pada surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4 Jadi maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan kebiasaan orang-orang Quraisy supaya kita tahu. Iya benar Supaya Ustaz. Nabi tahu dan kita tahu bagaimana kebiasaan orang Quraisy pada musim dingin, musim panas kemana, musim dingin kemana gitu. Berarti mungkin kalau dengan kita sama kayak merantau nih mungkin ya Ustaz. Nyari usaha gitu ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah, baik Ustaz. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741, atau di nomor 08117433 133. Mari silahkan melalui program Ayo Mengaji yang insya Allah nantinya membantu Anda untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan tentunya juga tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang telah expert atau yang profesional untuk menghubungi kita ya Ustadz ya, untuk menampilkan kebolehannya bisa didengarkan oleh seluruh pemirsa TVRI Jambi yang menonton program acara Ayo Mengaji. Ya, betul. Mari silahkan bergabung bersama kami untuk melantunkan surah indahnya ya Ustadz ya, tentunya di Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Iya. Baik Ustadz, seraya kita masih menantikan pemirsa yang bergabung bersama kita nih Ustadz. Oke. Bisa kita bahas tentang trik-trik untuk belajar mengaji nih Ustadz, karena kan ini selalu didengarkan sama pemirsa TVRI Jambi nih. Mungkin bagaimana caranya supaya bisa lancar membaca Al-Quran, mungkin ada masukan dari Ustadz biar pemirsa juga tahu yang mana mungkin sering ngaji itu sering mungkin Ustadz. Nah tapi seperti apa biar bisa lancar? Mungkin salah satunya tentunya dengan menonton program Ayo Mengaji ya Ustadz ya. Betul. Rutin dan bergabung berpartisipasi dalam program Ayo Mengaji. Mungkin ada trik yang lain ya Ustadz. Boleh silakan Ustadz disampaikan Ustadz. Iya. Yang pertama tentu belajar. Iya benar Yang sekali. kedua harus niat yang ikhlas. Kemudian memang sungguh-sungguh. Ya. Nah ya jangan Sungguh-sungguh main-main ya dan Ustadz ya. Banyak main-main, anak-anak mungkin tiap malam lah ke PAMI antara pengajian Maghrib Isya itu, tapi mungkin tidak memperbaiki bacaan, hanya main-main, tidak Main-main, sungguh-sungguh tadi ya Ustadz terpaksa ya. gitu ya. Iya. Terpaksa. Dipaksa mak di rumah mungkin ya Ustadz. Daripada kena cembetih ya. Benar, cembeti. Wah, sekarang nggak zaman lagi kayaknya nih Ustadz. Iya. Tapi sekarang tidak ada ya. Tidak ada, alhamdulillah. Tapi anak-anak itu sebenarnya dalam belajar motivasi. Iya, Di Ustadz, seorang ya. guru itu harus bijaksana, ngasih motivasi kepada anak-anak. Anak-anak belum tahu untuk apa kita belajar Al-Quran. Kita kasih tahu Iya Ustadz. apa hak dan kewajiban kita belajar membaca Al-Quran. Kita motivasi apa keuntungannya gitu ya. Kita sebagai orang Islam berkewajiban baca Al-Quran, harus tahu karena Al-Quran ini adalah pedoman dalam menempuh hidup dan kehidupan. Iya, jadi bukan cuma ngajar ngaji lurus aja ya Ustadz ya, Ini tapi juga awalnya motivasi. dulu kita baca tulisannya, baca ayatnya, baru tingkatan berikutnya. Benar Ustadz. Jadi harus koordinasi antara guru dengan orang tua. Jangan sampai anak itu datang seminggu sekali
Atau seminggu 2 kali benar, Ustaz. berhenti hilang lagi. Iya. Yang dapat hilang, yang dapat malam ini besok hilang Besok lagi. hilang. Karena Dia udah sehingga- lama banget baru mau ngaji lagi Iya, gitu maka ya. harus Ustaz, ya. harus ada rutinitas itu perlu. Oleh sebab itu kepada kita sebenarnya orang tua, guru memang sama-sama berjuanglah. Iya. Bagaimana anak kita ini rajin hadir, bagaimana dia memuliakan Al-Quran, apa pentingnya kita belajar Al-Quran, kita motivasi mereka. Benar. InsyaAllah mereka bisa gitu. Iya. Apalagi salah satu motivasinya dengan adakan lomba-lomba. Nah, ya seperti Lomba. MTQ seperti itu ya Ustaz ya. Lomba hafalan, mungkin tilawah seni Al-Quran. Lomba antar PAMI, antar masjid begitu ya Ustaz ya. Silaturahmi akan salin apa ya. Pokoknya yang berikan rangsang-rangsang kepada mereka. Baik, Masya Allah Ustaz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Mari melalui program acara Ayo Mengaji, silahkan untuk berpartisipasi, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nantinya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Tentunya masih di Quran Surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Baik Ustadz, tadi kita sudah mulai membahas tentang kiat-kiat dalam membaca Al-Quran. Saya mengomentari nih Ustadz, memang benar sekali nih Ustadz. Karena kebanyakan memang anak-anak ya Ustadz ya, dia itu mungkin kurang serius. Nah, bisa dikatakan kurang serius. Mungkin kalau main-main memang di usianya sedang bermain ya, Ustaz ya. Kurang serius tadi mungkin benar karena mungkin orang tuanya kurang memotivasi atau mungkin juga tidak terlalu memperhatikan. Nah, jadi mungkin saya pun juga sebagai orang tua, Ustaz, memang harus benar-benar sangat menyemangati anak supaya untuk belajar membaca Al-Qur'an ya, Ustaz ya, dengan baik tentunya. Karena kadang di rumah saja tidak cukup ya Ustaz ya, harus belajar ke guru yang paham. Karena sekarang di masjid-masjid juga sudah banyak ya Ustaz ya, Ustadz-ustadz antara pengajian Maghrib Isya selalu mengajarkan di masjid-masjid untuk membaca Al-Quran dengan baik ya Ustaz ya. Selanjutnya apa lagi nih Ustaz untuk kiat-kiat dari supaya baik itu siapapun, baik anak-anak atau anak muda, baik itu orang tua, untuk tidak berhenti belajar membaca Al-Quran ya Ustaz. Seperti apa lagi kiatnya nih Ustaz? Ya, sebenarnya tantangan terberat kita adalah medsos nih. Medsos, benar sekali Ustaz. Jadi sehingga kita waktu-waktu itu tersita gitu ya. Iya Ustaz. Tapi butuh perjuangan. Kalau kita berjuang, ya kedisiplinan dibentuk di rumah itu kan. Kalau jam sekian kita harus ngaji. Anak-anak jam sekian harus pergi ngaji. Kita jam sekian harus ngaji sudah solat atau sebelum solat, karena kita dalam keadaan berwuduk. Apabila kita rutinkan seperti itu, insya-Allah kita akan lancar, ibadah akan lancar, bacaannya akan lancar gitu. Tapi kalau kita hanyut dengan rasa-rasa terlena dengan media sosial, dengan gadget lah terutama ya Ustaz ya. Dengan sesuatu yang indah-indah gitu ya. Fana, dunia fana. Gitu. Nah, padahal itu adalah godaan dia. Mungkin hawa-hawa dajjal gitu ya, yang menggoda kita kepada hal-hal yang tidak baik. Nauzubillah ya Ustaz ya. Jadi oleh sebab itu kita memang harus ada aturan-aturan dalam kehidupan kita. Yang kita hanya selalu meluluh gitu ya, tanpa terkendali. Kadang-kadang seminggu tidak ada baca Quran, gitu ya, karena terlena ya. Iya benar Ustaz. Tidak ada ruang-ruang ditetapkan. Coba kita wiridkan, kita tetapkan waktu dan tempatnya. Iya. Izin Ustaz, tampaknya ada yang bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dengan Ibu Mar di Sungai Penuh, Mbak. Ibu Mar di Sungai Penuh, Masya Allah. Sudah siap Bu ya? Silakan langsung dibacakan Quran Surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ibu Mar yang berada di Sungai Penuh telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji pada hari ini. Langsung saja Ustaz dikoreksi bagaimana bacaan Ibu Mar yang ada di Sungai Penuh. Ustaz. Ya, baik. Tadi ayat 1 dan 2 kurang apa tadi ya? Kurang jelas ya. Kita tadi ayat 3 dan 4 saja. Fal ya'budu, seperti disampaikan tadi bahwa makhraj dal itu ujung lidah dengan papan gigi atas. Dadidu ya. Supaya jangan kasar bacanya. Kemudian rabb hadzal bait. Itu jadi mad arid li sukun jadinya. Boleh dipanjangkan sampai 3 alif. Bait. Kalau kita melagu situ boleh. Kemudian alladzi mad jaiz munfasil. Ya, sekurang-kurangnya 2 alif atau 4 ketukan. Kemudian al-ta'ah. Ta itu adalah bagian dari qalqalah. Qalqalah artinya memantul atau hidup-hidup mati. Dikatakan mati, ada hidupnya sedikit, ada nyawanya sedikit gitu ya. Iya, Al-ta, dia ada getaran ya. Allazi at'amahum. Ada pantulan juga ya Ustaz ya. Harus jelas. At'amahum, apalagi hurufnya tebal ya. At'amahum. Tidak boleh ditahan ya Ustaz ya, tidak boleh hilang out gitu, nggak boleh. Iya, hilang, jangan hilang dari pendengaran. Kemudian minju itu ikhfa hakiki. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Ini salah satu huruf yang 15 yaitu jim. Minju. Kapasitas nun mati itu disamarkan selama 3 ketukan atau 1,5 alif. Kemudian juga termasuk tadi minju'u idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah juga digunakan selama 3 ketukan. Kemudian wa amanahum min khauf. Kemudian huruf kha-nya sedikit lagi getarannya. Khauf. Memang terasa. Iya. Terasa di tenggorok kita ada getaran khauf. Bukan hanya sedikit tapi agak begitu terasa gitu ya. Iya. Min Ada getarannya khauf, ya. min khauf. Baik, Ustaz. Ya, ada embel-embelnya. Itu barangkali bacanya bagus, lancar, cuma sedikit masukan. Iya, barakallah. Barakallah. Semoga bermanfaat ya Ustaz ya Amin. untuk Ibu Mar yang berada. Mar. Insya Allah barakallah. Nah, tadi kita sedang membahas tentang kiat-kiat nih Ustaz. Nih mungkin bisa juga untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kita nih. Salah satunya dengan menelpon program Ayo Mengaji ini juga Iya, merupakan itu. kiat nih untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Betul. Karena setiap kali kita membaca Al-Quran ini kan ada ustadznya nih yang bakalan mengoreksi bacaan dari pemirsa yang telah bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah kata Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari bersama program Ayo Mengaji untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, Masya Allah Ustaz. Yeah. Tadi Ustaz menyampaikan juga ada pengaruh media sosial tadi ya, terutama untuk anak-anak ya Ustaz ya. Mungkin ada baiknya, tapi mungkin lebih banyak buruknya ya Ustaz ya. Sering mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di media sosial mungkin juga baik ya Iya, Ustaz ya. baik, iya. Nah mungkin bagaimana cara supaya orang tua ini bisa memilah nih Ustaz, media sosial ini supaya jadinya baik atau jadi supaya anak ini bisa membaca malah belajar jadinya melalui media sosial ini, itu seperti apa tuh Ustaz? Iya. Iya. Memang orang tua tuh harus tegas juga. Iya, Harus benar, tegas. Ustaz. Bukan diktator itu ya, harus tegas kepada anak-anak. Kadang-kadang orang tua terlalu sayang pada anak-anak, dibiarkan.
biarlah. Benar, Ustaz. Gitu ya, dibebaskan. Itu sebenarnya tidak sayang pada anak-anak. Jadi kalau kita sayang pada anak-anak, ya kita beri aturan. Di saat mengaji, ya ngaji. Iya, Di saat mixer boleh, di saat gadget boleh, silakan. Tetapi kita lihat apa yang dimainkannya. Iya. Tetap diawasi. Apa ya. yang ditontonkan tetap diawasi gitu. Benar, Ustaz. Kalau tidak kita perkenankan dia main elektronik ini, nanti dia ketinggalan. Iya, Tetapi jadi kita pengawasan kita itu penting. ketinggalan terhadap pula anak-anak. dia ya Ustaz ya. Iya. Jadi tidak update gitu kan. Kudet Iya. kata anak-anak zaman sekarang Ustaz. Ya, jadi kita harus bijaksana sebagai orang tua. Memang di saat-saat tertentu kita harus tegas. Ya, di saat dia solat, ya maksudnya ini yang diambil. Iya. Jalankan hal-hal kewajibannya yang dulu ya Ustaz iya, ya. saat mengaji, yang mengaji gitu kan. Yang tidak pantas dia lihat, ya kita hapus konten-konten yang tidak benar itu sama anak-anak itu. Diawasi begitu ya, diawasi. Ustaz ya. Memang anak itu butuh pengawasan oleh orang tuanya. Yang masalahnya nih, orang tuanya pergi pagi balik malam. Nah, ya itu. Tapi kalau salah kita satu masih kendalanya juga, Ustaz. masih di provinsi daerah-daerah ini, insya Allah masih Bisa dikontrol lah ya gitu ya, dikontrol Ustaz ya. Jarang yang pagi-pagi balik sore, balik siang, balik malam gitu ya. Tapi bisa. Tapi kita punya keluarga. Iya. Ya. Kemudian isi waktu anak-anak itu penuh dengan pendidikan, hal-hal yang positif. Contohnya, Ustaz. pagi dia sekolah, Iya. sore nanti madrasah. Ya jangan biarkan nanti- dia banyak main Ya, ya. sudah Ustaz, ya. sudah nanti maghrib dia pami di masjid. Solat di masjid, isya di masjid, dan pami antara masjid dan antara maghrib dan isya. Nah, itu hal-hal yang positifnya. Dengan sendiri mereka tuh sudah terarah kan. Iya. Nanti sampai di rumah dia bikin PR, ngantuk. Dia Istirahat, istirahat, tidur ya. ya Ustaz ya. Jadi kita harus isi waktu anak seperti itu. Bisa juga dengan kegiatan seperti silat. Oh iya, bisa. benar. Udah banyak sekarang memang Iya. sekolah-sekolah atau memang tempat-tempat ekstrakurikuler ya Ustaz Ada ya. les. Bela diri Les. sekarang penting. Penting ya Ustaz ya, Iya, penting benar. ya. Kemudian digalakkan lagi bela diri kita. Jangan sampai kita tuh ya seperti apa ya, batang pisang aja ditekuk orang Iya, gitu ya. Nah, jadi kita harus tidak bisa bela diri. perlawanan ya Ya, seperti itu. bukan Ustaz, kita yang berarti mempertahankan. ingin mengapa-ngapain orang lain gitu ya, bukan. tapi membela Pertahanan diri kita diri, sendiri. ya, benar, Pertahanan Ustaz. diri itu perlu. Jadi selain itu juga ikuti juga lah bagaimana apapun yang baik-baik lah pokoknya Yang ya Ustaz baik-baik, ya. iya. Masya Allah. Baik Ustaz. Mohon izin kita juga terlebih Iya, dahulu ya silakan. Ustaz. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, tentunya melalui program Ayo Mengaji. Nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Masya Allah, Ustadz tadi sudah dibahas tentang kiat-kiat untuk bagaimana supaya belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya Ustadz ya. Dan juga mungkin bisa Ustadz juga bantu jelaskan kalau untuk tartil nih Ustadz. Kan anak-anak sekarang kan banyak belajar mengaji ini dari awal ya, dari Iqra seperti itu Ustadz. Nah kalau metode Ustadz mengajar itu seperti apa biasanya Ustadz kalau di keseharian Ustadz sendiri? Kalau saya ngajar nih metode tilawah dulu. Metode Tilawahnya tilawah. bukan tartil. Oh begitu Ustadz Sebab ya? tilawah itu bacaannya pelan. Langkah-langkah uruf demi uruf itu pelan. Ya, Sementara tanggapan anak-anak itu memang juga pelan gitu ya. baiknya seperti itu Jadi, ya. jadi Nah, mohon izin Ustaz, saya sapa Silakan, terlebih dahulu penelpon kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Zikri. Iya, Zikri di mana? Di Baitur Rahim. Baitur Rahim. Ya, silakan Zikri dibacakan Quran surah Quraisy ayat 1 sampai dengan 4 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait allazi aqtamahum min jub wa amanahum min haul. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Zikri yang telah bergabung dalam program Ayo Mengaji pada hari ini. Baik Ustadz, langsung saja dikoreksi bagaimana bacaan dari Ananda Zikri yang ada di Baitur Rahim tadi. Ustadz, dipersilahkan. Bacanya lancar ya. Cuma agak terburu-buru ya. Agak terburu-buru. Kalau pelan sedikit lagi, baguslah tuh. Sebenarnya kelihatannya hafal nih. Hafal. Nampaknya ya Ustadz ya. Karena memang ayatnya ayat sehari-hari. Ayat biasa sehari-hari, ayat solat, baca sehari-hari. Sedikit yang agak fatal tadi, ayat 4. Allazi at'amahum. Memang agak berat bacaannya tu. Jadi kalau kita agak cepat bacaannya, maka situ biasanya dia salah gitu ya. Benar. Tersalah. Cuma itu yang fatal, yang lainnya bagus ya. Cuma tanda panjang harus di konsentrasi lagi. Tanda panjang itu ada 5 kan? Iya Ustaz. Tanda panjang ada 5. 1 baris tegak, 2 alif saksi, 3 wa mati, 4 ya mati, 5 baris depan terbalik. Itu dulu. Nantilah nama-namanya ya. Iya, Mat wajib, mat jaiz segala macam. Tapi yang kita perhatikan hanya 5. 5 itu dulu. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah bacaannya udah mulai bagus mulai lancar. Cuma sedikit yang fatal tadi al-ta'amahumnya agak ribet bacanya ribet kali ya bacaan. Ustaz ya. Ya, bagus. Masya Barakallahu. Allah. Ya, semoga bermanfaat untuk Ananda Zikri yang ada di Baitur Rahim tadi ya Ustaz ya. Itu tadi Ustaz sudah mencontohkan sedikit tuh bertilawah dengan menyebutkan yang ada bernada tadi nih. Itu seperti apa nih Ustaz dalam pembelajaran metode Al-Qur'an yang Ustaz ajarkan tadi? Ya, kalau tartil kan ibarat berjalan seperti maraton. Tapi kalau tilawah jalan santai. Santai. Jadi kalau baru belajar baiknya seperti jalan santai bacaan. Berarti agak lambat gitu ya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ajarkan kita pola suaranya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz, kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Iya, mohon izin volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu karena akan storing terdengar di Studio TVRI Jambi. Iya. Dengan siapa di mana? Kaila dari Iya, mohon izin suaranya terputus-putus. Bisa disebutkan sekali lagi dengan siapa? Kaila dari Mayang. Oh iya, Kaila di Mayang. Sudah siap ya? Silakan langsung dibacakan Quran Surah Quraisy ayat 1 sampai dengan 4 berikut ini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Kaila yang berada di Mayang telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustaz, langsung saja bagaimana koreksi terhadap bacaan dari Kaila tadi yang ada di Mayang. Silakan Ustaz. Ya, bacaan sudah mulai bagus ya. Cuma tanda panjangnya ada yang kurang. Kemudian kalau biasa kalau cepat-cepat tuh bacaannya agak tergesa-gesa itu. Jadi hak-hak huruf tuh agak tidak terpenuhi gitu ya. Jadi kalau biasa memang dipelankan sedikit sehingganya tajwidnya betul-betul terkendali gitu ya. Contohnya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Gitu. Ya. Jadi insyaallah
karena tampil mungkin. Iya, agak grogi atau biasanya. terburu-buru itu karena memang seperti belum siap gitu Belum kan. siap. Tapi bacanya bagus ya. Iya, Masya Allah, barakallah. Barakallah. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Kaila dan penelpon lainnya yang telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Boleh silakan dibacakan kembali Quran Surah Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Dipersilahkan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, itulah tadi bacaan tilawah Al-Quran surah Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Mohon kesimpulannya ini Ustadz untuk program acara kita pada hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Oh ya. Kebiasaan orang Quraisy berpergian waktu musim dingin dan waktu musim panas. Kemudian dalam berpergian itu mereka dapat dikasih makanan oleh orang-orang yang perhatian kepada musafir. Kemudian lanjut lagi kepada rasa aman. Diberi keamanan di tengah jalan, di dalam perjalanan kepada orang-orang Quraisy dalam perjalanan. Ini adalah suatu rahmat nikmat dari Allah SWT. Oleh sebab itu, falya'budu, maka beribadahlah terus kepada Allah SWT. Itu kata Allah dalam Masya Allah, Al-Quran. barakallah. Terima kasih Ya, Ustadz sama-sama. telah hadir dalam program Ayo Mengaji pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.